Hai Great People, kembali lagi di Podfest, podcast investasi. Ngobrol santai seputar investasi hanya di BNI Asset Management. Kali ini kita akan lanjutkan kembali obrol santai seputar reksadana saham bersama Stella Amelinda, Equity Fund Manager BNI Asset Management. Oke Mbak Stella, kita lanjut lagi ya Mbak ya, pertanyaan berikutnya ya. Iya, Mas. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu bentar dong. Kalau boleh tahu nih, kenapa kok tertarik dengan dunia fund manager? Dulu Mbak kuliahnya di mana Mbak kalau boleh tahu? Dulu saya di USF, ambil jurusannya finance. Oh, ambil jurusan finance. Iya. Tertarik jadi fund manager? Kalau boleh tahu ada role model kah atau gimana? Karena saya suka sih bidang investasi ini, karena kan tiap hari itu berubah-berubah, volatile dan dynamic, jadi nggak bosen. Oh, siap. Iya. Oke Mbak Stella, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, berapa sih lama jangka waktu investasi di reksadana saham supaya investor ini bisa ngerasakan imbal hasil yang signifikan? Monggo Mbak. Iya, jadi menurut saya reksadana saham ini memang lebih cocok untuk diinvestasikan jangka panjang. Oke. Ya memang kita harus sambil merhatiin ya kondisi makroekonomi dari global dan domestik, pengaruh pergerakan harga dan momentum. Tapi memang reksadana saham ini nggak disarankan untuk investasi jangka pendek. Oh, oke. Karena fluktuasi harga kan saham ini sangat nggak menentu ya, bisa naik turun dan tiba-tiba. Oke, jangka panjang di sini menurut Mbak Stella berapa lama? Ini minimal untuk jangka panjangnya. Iya, untuk mendapatkan return yang optimal sih kalau bisa beberapa tahun ya, seenggaknya lebih dari 3 tahun gitulah Mas. Oh, 3 tahun atau lebih? Iya. Oh, baik-baik. Terus kalau memang untuk jangka panjang, boleh nggak sih saya misalnya nih mengalokasikan lebih dari 50% total aset saya ke reksadana saham untuk jangka waktu, katakanlah saya kan pensiun belasan tahun lagi nih, jadi ketahuan ya umurnya kan. Boleh nggak sih lebih dari 50% saya taruh di saham? Gimana tuh Mbak Stella? Iya, memang untuk alokasi porsi investasi itu balik lagi tergantung pada investor masing-masing ya. Risk appetite-nya, kebutuhan, dan juga target return dari masing-masing. Oke. Dan misalnya Masnya nih tipe investor yang agresif, berani nanggung resiko, mungkin Oke. bisa mengalokasikan porsi investasi lebih besar di reksadana saham. Oke. Resiko paling besar apa sih Mbak memangnya? Penurunan harga sahamnya itu, Mas. Oh, Karena maksudnya kan sangat volatile ya kalau pasar saham. oke, berarti katakanlah modal pokok saya bisa berkurang. Iya, 1 hari 2 hari bisa turun 1-2%. 1-2%. Oh, oke. Berarti nggak cocok buat kayak saya yang tipe kagetan ya Mbak ya? Iya, kalau tipe yang lebih kurang agresif dan nggak nyaman nanggung resiko itu, mendingan sih alokasinya nggak usah sebanyak itu. Oh siap, berarti jangan 50% lah ya. Iya, bisa disesuaikan sih. Berarti 55% ya Mbak ya berarti ya? Iya. Enggak juga ya? Kalau berani. Siap. Oke Mbak, kita udah di penghujung pertanyaan nih Mbak. Kalau gitu terakhir seperti biasa tips dari Mbak Stella untuk investor yang mau mulai investasi di reksadana saham gimana Mbak Stella? Mungkin yang pertama kita harus tahu dulu ya tujuan, target, dan juga seberapa besar resiko yang nyaman untuk kita masing-masing. Karena Baik. walaupun reksadana saham ini dikelola oleh MI, tapi kan bisa aja ya kita juga harus memiliki strategi sendirilah sebagai investor untuk pengelolaan dan membaca potensi ke depan yang sesuai dengan target return dan tujuan kita masing-masing. Oh oke. Iya, dan mungkin bisa juga dilakukan cost averaging nih Mas, secara Apa tuh cost bertahap. averaging? Jadi misalnya lagi turun harga reksadananya itu bisa ditabung, dicicil secara rutin Oh. supaya cost kita juga ngikutin gitu. Oh oke. Kita ada di penghujung pertanyaan nih Mbak. Tips dari Mbak Stella untuk investor yang mau mulai investasi di reksadana saham itu kira-kira apa Mbak? Monggo. Iya. Oke, yang pertama kita harus tahu tujuan dan target investasi kita, lalu seberapa besar resiko yang nyaman untuk kita tanggung. Oke. Dan memang perlu diingat lagi, tingkat resiko investasi reksadana saham ini lebih tinggi dibandingkan reksadana jenis lainnya. Dan walaupun memang reksadana ini dikelola oleh MI, investor juga harus memiliki strategi pengelolaan sendiri ya, Oke. untuk membaca potensi ke depan yang sesuai dengan target return dan tujuan masing-masing. Iya sih. Dan selain itu fluktuasi pasar saham itu adalah hal yang wajar. Oke. Sehingga jangan terlalu panik ya. Oh, jadi jangan panikan kayak saya ya misalnya ya. Ya, misalnya ingin mendapatkan return yang optimal, misalnya pasar saham harganya lagi turun, itu boleh dilakukan cost averaging secara bertahap. Maksudnya kalau lagi turun beli lagi. Iya. Lagi turun beli lagi, tapi bertahap gitu ya. Iya, betul, bertahap. Bertahap. Kalau lagi naik?
Kalau lagi naik, misal dirasa returnnya sudah cukup dengan tujuan investasi, boleh dijual. Profit taking. Strategi seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak Stella, terima kasih banyak sudah berbagi dan sharing bareng di podcast kali ini. Demikian Great People, terima kasih selalu mengikuti podcast investasi. Saksikan podcast berikutnya hanya di BNI Asset Management. Better Future, Invest Now.